أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tosserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Dari kemarin sudah review Quran terus ya. Sekarang kita review buku lagi. Ini judulnya buku Fikih Islam. Sesuai dengan judulnya, ini tentu yang dibahasnya tentang fikih ya, seputar ibadah, sholat, bersuci, zakat, dan lain sebagainya. Ini penulisnya Haji Sulaiman Rashid. Kemudian penerbitnya ini Sinar Baru Algesindo. Ini bukunya tidak terlalu tebal ya, dan terkesan ini masih jadul ya. Kelihatan dari penampilannya ini terkesan jadul, ini buku-buku lama. Kemudian sampulnya juga ini tipis, soft cover, tapi lumayan bagus ya. Dan harganya juga ini tidak terlalu mahal ya. Ini bisa saya katakan ini harganya murah ya. Dibanding dengan buku-buku fikih Islam yang lain, ini menurut saya ini buku yang termurah. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini cetakan ke-72. Masya Allah ya, berarti ini buku bisa dikatakan laris ya. Walaupun di toko saya ini tidak terlalu laris ya, tidak terlalu laris. Tapi kalau lihat cetakannya, dan ini memang ini bisa dikatakan ini buku jadul ya. Karena cetakannya saja ini udah 72 ya. Dan itu 72 itu, ini saya cek itu udah tahun 2016. Mungkin kalau sekarang masih cetak sudah di 80-an ya mungkin ya. Dan ini penampilannya juga ya gitu ya, kertas HPS. Kemudian tulisan-tulisannya Arabnya juga ini terkesan buku zaman dulu banget ya. Nah ini seperti ini. Tapi itu nggak masalah sih ya, penampilannya nggak terlalu masalah. Cuman mungkin ini untuk anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial mungkin agak aneh mungkin ya. Tapi kalau untuk yang sudah pada dewasa, yang sudah sepuh mungkin ini, bahkan mungkin ini jadi salah satu referensi mereka ya. Lalu lalu seperti apa isinya buku fikih Islam ini? Oh ya, kalau tidak salah dengar, saya suatu kali pernah dengar kajian Ustadz Adi Hidayat, kalau nggak salah pernah menyebut-nyebut nama Haji Sulaiman Rashid ini ya. Kalau nggak salah merekomendasikan buku fikih Islam karya Haji Sulaiman Rashid ya. Mohon maaf kalau salah. Kalau ada yang pernah dengar juga silakan komen, ataupun kalau saya salah boleh di komen ya, dibilangin. Baik, seperti apa isinya? Kita lihat daftar isinya ya. Oh ya, ini tebalnya hanya 500-an halaman ya. Ini hanya ada 510 halaman ya. Jadi ini tidak terlalu tebal. Tapi isinya Masya Allah ini sangat banyak. Ya resikonya mungkin tidak sedetil yang buku-buku tebal ya. Resikonya seperti itu. Tapi ya menurut saya ini cukup lengkap lah ya. Ini mohon maaf kalau seandainya suaranya berisik di sini. Sekarang ini turun hujan dan kena genting yang baja itu jadi berisik. Baik, kita lihat seperti apa daftar isinya. Ini pertama ada kata pengantar, kata sambutan dari Kiai Haji R. Muhammad Adnan, Ketua Fakultas Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian hukum dalam Islam, mazhab yang 4,
mabadi atau pokok-pokok yang 10. Nah, di sini isinya ya seperti biasa ya, kitab toharoh, atau bersuci, wudhu, macam-macam air, mandi dan lain-lain, tayamum dan sebagainya. Pokoknya ini tentang toharoh. Kemudian kitab sholat fardu, membatasi tempat sholat atau mungkin sutroh ya. Kemudian waktu sholat fardu, waktu-waktunya, syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah, kiblat, rukun sholat, sunah-sunah sholat, dan seterusnya. Kemudian sini ada kitab jenazah, mulai dari menjenguk orang sakit sampai beberapa kewajiban yang berhubungan dengan mayat. Kemudian ada kitab zakat, benda yang wajib dizakati, nisab dan zakat satu persatunya. Sampai di sini sedekah sunnah juga ada. Kemudian ada kitab puasa. Insya Allah sebulanan lagi kita berpuasa ya. Nah, ini bisa dijadikan referensi ilmunya di sini. Puasa sunnah, puasa terus menerus, hikmah atau rahasia puasa, Lailatul Qadar, i'tikaf. Kemudian kitab haji dan umrah. Ini saya percepat saja karena ini banyak. Kalau dibaca satu persatu mungkin butuh waktu lama ya. Intinya ini tentang kitab haji dan umrah. Kemudian kitab muamalah, aturan jual beli, rukun jual beli, khiyar, riba, salam, dan lain sebagainya. Ini banyak. Kitab muamalah cukup lengkap ya. Riba segala macam ada. Kemudian kitab faraid atau bagi waris ya. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian ada kitab nikah, pernikahan, sifat-sifat perempuan yang baik, meminang, hukum nikah, rukun nikah, dan seterusnya. Mahar, wali ada ya. Kemudian zihar, ila, li'an, iddah, rujuk, nafkah ada ya. Kemudian kitab jinayat. Jinayat ini pembunuhan atau kisos ya. Nah, ini kisos. Kemudian kitab hudud, hukuman, larangan berzina, menuduh orang berzina, dan seterusnya. Kemudian di sini kitab jihad atau peperangan, ini terakhir kalau nggak salah. Ya bukan ya. Ini kitab jihad atau peperangan. Jadi jihad juga aturannya ya, ada aturannya, tidak sembarangan. Kemudian di sini ada kitab makanan dan penyembelihan, binatang air yang hidup di air dan di darat, binatang darat, dan seterusnya. Kemudian kitab aqdiyah atau hukum-hukum pengadilan, syarat-syarat menjadi hakim, adab hakim, dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini kitab khilafah, hukum membentuk khilafah seperti apa. Kemarin-kemarin sedang ramai dibicarakan ya. Dasar-dasar khilafah ini bisa menjadi referensi tambahan ilmu untuk kita ya, tentang al-khilafah itu sebetulnya seperti apa. Kemudian terakhir ada daftar pustaka dan riwayat hidup penulis. Ustadz Haji Sulaiman Rashid. Isinya ini saya perlihatkan selintas ya, contohnya seperti ini. Hukum dalam Islam ada 5, ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib itu apa? Yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi atau dikerjakan, maka yang mengerjakannya dapat pahala. Jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa, dan seterusnya. Kemudian, nah ini teman-teman bisa lihat ya, tulisan Arabnya seperti ini, tebal-tebal begini. Ini biasanya orang tua yang suka dengan tulisan-tulisan seperti ini ya. Nah, di sini juga ada kaidah-kaidah untuk menentukan suatu hukum. Hukum yang diambil dari nas yang tegas, yakin adanya dan yakin pula maksudnya, menunjukkan kepada hukum itu. Itu yang jelas ya. Ada juga yang dinas diambil dari nas yang tidak yakin, maksudnya terhadap hukum-hukum itu. Jadi ini yang biasa kesini yang ada ikhtilaf gitu ya, perbedaan pendapat. Biasanya kalau di nas Al-Quran tidak ada, di sunnah tidak ada, kemudian baru kesininya ijtihad atau
pendapat dari para ulama-ulama setelah ada kejadian atau setelahnya itu ya. Jadi ini cara pengambilan hukumnya. Terus di sini juga selintas diceritakan tentang madhab yang 4, mulai dari madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi ya, Imam Abu Hanifah, kemudian madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hambali ya. Madhab Syafi'i, mana Syafi'i ya? Madhab Syafi'i ada. Nah, baru di sini ada tentang kitab Toharoh ya, mulai masuk pembahasan. Kalau saya perhatikan sih, kalau saya baca selintas, ini buku ini lebih condong ke madhab Syafi'i, atau mungkin memang ini madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i, bukunya ini madhab Syafi'i, sehingga ini untuk dibaca oleh kaum muslimin di Indonesia ini sangat cocok karena mayoritas di Indonesia menggunakan madhab Syafi'i ya. Kemudian di paling belakang tadi ada sejarah atau biografi riwayat hidup penulisnya ya, Haji Sulaiman Rasyid. Nah, kemudian kalau dilihat dari daftar pustaka juga ini ya, sudah jelas ini Kifayatul Akhyar. Ini kitabnya madhab Syafi'i ya. Kemudian Fikih ala Madhab Arba'. Ini 4 madhab. Negeri Mesir, ini Mesir ya, biasanya Syafi'i ya, kalau Mesir Syafi'i. Jadi ini madhabnya madhab Imam Syafi'i ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bukunya cukup lengkap, walaupun tipis, hanya 500-an halaman, tapi teman-teman tadi bisa lihat ya, di daftar isinya sangat lengkap. Mulai dari kitab Toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, nikah, sampai jihad, dan terakhir tentang khilafah dibahas di sini ya. Dan ini bukunya murah ya. Salah satu kelebihannya ini bukunya murah. Kemudian isinya banyak, lengkap, walaupun mungkin tidak detail banget ya, tidak sedetil yang buku-buku tebal. Ya dimaklum lah, harga murah dan bukunya tidak terlalu tebal ya, pasti tidak akan rinci banget ya. Tapi ya menurut saya ini cukup recommended ya untuk dimiliki oleh teman-teman kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku Fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Atau kalau teman-teman mau lihat-lihat katalog ataupun produk-produk dari yang kami jual bisa cek di www.toserbamuslim.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.